Ada beberapa dari kita yang belum tahu bahwa Islam sudah masuk ke tanah Singapura sejak berabad-abad yang lalu. Jauh sebelum dikenal sebagai negara modern, wilayah ini biasanya dikenal dengan Tamasak, sebuah pelabuhan kecil yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negeri. Pada abad ke-13 hingga 14 Masehi, Tamasak menjadi tempat singgah para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, serta dari wilayah Melayu seperti Sumatera dan Malaka. Mereka datang membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, dan kerajinan. Tetapi lebih dari itu, mereka juga membawa ajaran Islam masuk ke wilayah tersebut. Melalui hubungan dagang, perkawinan, dan pergaulan yang damai, masyarakat Melayu di Tamasak perlahan mulai mengenal dan menerima ajaran Islam. Dan dari sinilah benih-benih Islam tumbuh di Singapura. Pada masa itu, Tamasak berada dalam pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, kemudian Kesultanan Malaka, kedua kekuatan maritim yang memiliki hubungan luas dengan dunia Islam melalui jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan strategis di jalur Selat Malaka, Tamasak tidak hanya menjadi pusat pertukaran barang, tetapi juga pusat bertemunya budaya, adat, dan agama. Ketika Malaka tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara, pengaruh keagamaannya pun meluas hingga ke Tamasak. Para ulama, mubalik, serta cerdik pandai yang datang bersama para pedagang singgah di pelabuhan ini untuk menyampaikan ajaran Islam melalui dialog, pengajaran, dan keteladanan. Di pelabuhan yang sibuk itu, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat, dan wilayah Melayu sering mengadakan majelis ilmu kecil, mengajarkan dasar-dasar agama kepada masyarakat lokal dan komunitas perantau. Mereka berdakwah dengan cara yang lembut, seperti bertanya, berbagi cerita, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang Tuhan, kehidupan, dan akhlak. Kehadiran mereka perlahan menanamkan benih keislaman dalam masyarakat Melayu yang sudah lama menjunjung nilai-nilai kesantunan dan persaudaraan. Setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, pusat kekuasaan Melayu Islam berpindah ke wilayah baru, yaitu ke Kesultanan Johor Riau. Dalam struktur politik yang baru ini, Tamasak dan wilayah sekitarnya kembali terhubung erat dengan pemerintahan yang berlandaskan Islam. Perkembangan ini menjadikan identitas Islam masyarakat Melayu di Singapura semakin jelas dan kokoh. Perkampungan Melayu mulai tumbuh di pesisir, lengkap dengan surau kecil yang menjadi tempat masyarakat berkumpul untuk sholat, belajar mengaji, hingga mempelajari tulisan Jawi yang menjadi alat penting dalam pendidikan dan sastra Melayu. Di masa itu, Islam bukan sekedar agama, tetapi juga budaya yang membentuk cara hidup. Adat Melayu Islam seperti gotong royong, musyawarah, saling menghormati, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Tradisi-tradisi ini mempererat hubungan antara keluarga, tetangga, dan komunitas, sehingga ajaran Islam meresap dalam kehidupan mereka tanpa paksaan apapun. Para pedagang Muslim yang singgah di Tamasak berabad-abad lalu tidak pernah memaksakan ajaran mereka. Sebaliknya, mereka menunjukkan Islam melalui akhlak kejujuran dalam berdagang, kesantunan dalam berbicara, serta rasa hormat terhadap budaya setempat. Nilai-nilai ini justru menjadi kekuatan dakwah terbesar karena masyarakat melihat bagaimana Islam membawa kedamaian, keadilan, dan ketentraman. Kesantunan para perantauan Muslim ini menjadi cerminan ajaran agama yang mereka bawa. Seiring berjalannya waktu, masjid-masjid kecil mulai dibangun sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Tempat-tempat ini berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat, tempat anak-anak belajar mengaji, tempat orang tua bermusyawarah, dan tempat ulama menyampaikan pengajaran. Komunitas Melayu Islam tumbuh kuat menjadi bagian dari jati diri masyarakat Singapura. Ketika Singapura memasuki era kolonial dan kemudian berkembang menjadi kota modern, jejak Islam tetap bertahan. Masjid-masjid tua seperti Masjid Sultan, Masjid Hajjah Fatimah,
dan masjid-masjid kampung menjadi saksi sejarah perjalanan Islam di pulau ini. Lembaga agama terus berkembang, dari madrasah kecil hingga sekolah-sekolah besar yang menjadi pusat pendidikan generasi muda. Para ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga warisan keislaman, memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap hidup di tengah perkembangan pesat Singapura sebagai negara multikultural.